Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ananda Aldi Noval dari kelas Kimia A, absen nomor NIM 210603110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Kimia Dasar 2 dari dosen pengampu Bu Eni dengan membawakan judul Sejarah Asam dan Basa. Dari slide yang pertama terdapat sejarah asam dan basa. Di sini saya akan menjelaskan judul tersebut. Yang kedua, zaman kuno. Jadi zaman kuno menggunakan cara apa dalam mengkategorikan rasa, bau, dan tekstur? Zaman kuno, para ilmuwan menggunakan cara lama, mengungkap kerahasiaan alam, yaitu dengan mencicipi sesuatu dan kemudian mengkategorikannya, ataupun menggolongkan rasa, bau, tekstur sebagai bahan di sekitarnya, seperti contoh rasa asam, pahit, asin, manis, ataupun rasa lainnya. Yang kedua, nomor 1, asal kata asam. Jadi hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani ocean yang bermutasi menjadi kata kerja Latin essere yang memiliki arti bahwa membuat asam. Pada tahun 700-an, pada zaman kuno, lebih tepatnya ahli kimia Jabir Ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat. Lebih tepatnya dengan cara yaitu memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air. Jadi apakah asam itu bertekstur licin? Jadi tidak semua yang asam itu bertekstur licin. Ada seperti yogurt, tetapi kebanyakan orang itu bingung. Hal tersebut dimasukkan dalam kategori basah atau asam. Jadi beberapa orang tetap bingung akan yogurt mau dimasukkan ke asam, apakah basah kah atau gimana? Soalnya tekstur dari yogurt sendiri ialah licin. Selanjutnya yaitu asal kata basah. Nomor 2 yaitu asal kata basah. Di zaman kuno juga hal-hal yang terasa pahit akan muncul kata basah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti panggang. Dalam wajan atau bahan atau abu tanaman. Basa memiliki istilah awal yaitu memanggang. Karenanya zat basa diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur dan menghasilkan CaOH2 pada pertama kali dulu dan pada akhirnya menghasilkan NaOH dan KOH. Dua basa paling yang digunakan untuk membuat sabut. Jadi itulah arti asal dari kata basa sendiri. Selanjutnya ada pada abad ke-13 ahli kimia melakukan apa? Jadi pada ke-13 seorang ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan satu-satunya zat diketahui dapat melarutkan emas. Jadi itulah yang dilakukan oleh seorang ahli kimia pada abad ke-13. Selanjutnya pada abad pertengahan. Di abad pertengahan terjadi apa saja? Jadi di abad pertengahan ahli kimia juga menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan reaksinya dengan berbagai zat dan satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambah dan ternyata bisa diukur di abad pertengahan. Yang ketiga, bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini ditemukan oleh Robert Boyle. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Seperti contohnya yaitu baju terkena kunyit dan baju kuning. Lalu kita bersihkan dengan sabun, maka akan berubah menjadi warna merah. Itulah contohnya. Indikator alam. Seperti apa indikator alam? Indikator alam, bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa dan pada kondisi pH yang beda dan telah ditemukan di abad pertengahan seperti contohnya bunga, umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Pada abad ke-18 atau Lavoisier. Pada abad ke-18 atau Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1796, Antoine Laurent Lavoisier biasa melakukan pertunjukan kimia seperti tari, pentas seni untuk bangsawan kaya di kota Paris. Dan sebagian bangsawan kebanyakan suka pertunjukan kimia.
Jadi itulah yang dilakukan pada abad ke-18 pada tahun 1743. Pada tahun 1743 sampai 1796 pada tahun 1743 sampai 1796 Anthony Laurent Lavoisier biasa melakukan pertunjukan kimia seperti tari, pentas seni untuk bangsawan kaya di kota Paris. Dan sebagian bangsawan kebanyakan suka pertunjukan kimia. Pada tahun 1776 apa yang dilakukan? Di tahun 1776 ilmuwan tersebut menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen seperti itu dikenal sekarang biasanya yaitu oksi untuk asam dan gen untuklah itu manis. Maaf, untuk gen untuk basa. Dia juga mengira bahwa oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, belerang, dan menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Selanjutnya pada abad ke-18 Davy dan Previsial. Abad ke-18 Davy and Previsial, ilmuwan Inggris memberi Davy pada tahun 1778 sampai 1829 yang antara lain menemukan kegunaan dari Microsoft gas. Tertawa dengan eksperimen sendiri, melanjutkan penyelidikan ini, dan pada tahun 1810 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas kesamaan, karena banyak senyawa asam yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Davy juga mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Previsial membentuk penemuan yang sama. Selanjutnya yaitu pada abad ke-18 Liebig. Ilmuwan Inggris memberi Davy pada 1779 sampai 1859 dan apa yang dilakukan? Pada abad ke-18 Liebig 1880, Justus Freiherr von Liebig salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia pada tahun 1803 sampai 1873 memperkuat teori Davy dengan menyatakan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantungkan oleh logam untuk membentuk garam. Dan tidak hanya itu juga, ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum 17 Arrhenius datang. Selanjutnya, Arrhenius. August Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1927. August Arrhenius pada tahun 1859 sampai 1907 adalah seorang jenius yang disalahpahami. Yang jauh di depan zamannya, dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis dokternya bahwa asam basa dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Dan pada tahun 1984, ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dia cemooh bertahun-tahun kemudian dan pada tahun 1993 dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Dan menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti asam adalah zat yang menghasilkan hidrogen. Hidrogen bermuatan positif sering disebut proton atau disingkat H+, kelarutan air HCl menjadi H+, plus Cl-. Basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksida OH-, kelarutan air NaOH- menjadi NaOH-. Asam basa bereaksi dalam reaksi netralisasi membentuk air H+, bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Selanjutnya ada Bronsted and Lowry, sejarah oleh Bronsted Lowry. Terinspirasi oleh karya Arrhenius, rekan Denmark bersama Johannes Nicolaus Bronsted dan secara terindependen, seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam basa dan basa. Adapun yang tiga yaitu Gilbert Newton Lewis memiliki teori asam dan basa modern. Secara teori asam dan basa modern yang ditemukan Gilbert Newton Lewis seperti apa? Jadi Gilbert Newton Lewis yang menemukan teori asam dan basa modern telah mengemukakan ada 3 poin yang terdapat di hasil penemuannya, yaitu yang pertama, untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Gilbert Newton Lewis pada tahun 1875 sampai 1964. Gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dan dalam model Lewis, Adam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap sehingga dapat menerima PIB atau pasangan elektron bebas.
Dan bahasa adalah zat yang memiliki PIB yang dapat didonorkan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.